Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Eh, saya masuk duluan karena perlu belajar tentang Instagram Live ini supaya nanti nggak bingung. Selamat bergabung, teman-teman. Oke. Kita tunggu juru bahasa isyaratnya gabung, baru nanti kita mulai di 19.30 ya. Oke. Waduh, tuh kan berubah lagi. Aduh, salah nggak update nih. Halo Nel. Mudah-mudahan cahayanya cukup ya, karena cahaya di ruangan ini tampaknya kurang, jadi aku pakai pencahayaan yang tambahan. Sebentar ya, sekarang 4 menit lagi. Alhamdulillah, maaf lahir batin ya teman-teman di Jogja, mohon maaf lahiran batin. Apa kabar? Kangen banget, aku pengen ke Jogja, pengen melakukan banyak hal di Jogja, termasuk ketemu teman-teman tuli ya. Oke, baik. Juru bahasa isyarat kita yang luar biasa sudah bergabung. Sebentar, aduh aku bingung gimana caranya ya. Oke. Sebentar ya, saya agak sedikit kurang update. Irfan, oh ntar Mi, aku aja deh yang invite Mi. Oh ya benar, udah deh. Oke. Hai. Oke, maaf ya. Kita mulainya 19.30 Teng ya. Aku masih melihat dulu karena aku cukup katro dengan yang seperti ini. Oke. Waduh. Oke, baik. Oke. Om Fahmi fans clubnya Fahmi tuh. Bentar Mbak. Oke. Se- Kamu bisa lihat komennya juga kan nih? Bentar ya, bentar. Bisa, Oke, oke, tapi oke. kok ini ada apa? Filter-filter kok tiba-tiba munculin loh. Aku tak keluar dulu bentar. Kalau aku emang sengaja pakai filter. Oke, kita tunggu lagi Fahminya karena dia tiba-tiba berfilter. Kalau aku emang sengaja pakai filter karena di sini agak gelap. Oke, aku akan mengajak Irfan Fahmi. Sit, oke. Oke, aman? Oke. Nggak ada filter lagi ya? Oh, enggak. Suaranya cukup jelas nih. Jelas kok. Baik. Sekarang tampaknya sudah bisa. Waduh, aku lagi yang berantakan. Maaf ya. Oke, sekarang sudah bisa kita mulai ya. Sekarang sudah 19.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman. Eh, ini adalah Instagram Live pertamanya Animo dalam serangkaian Instagram Live yang nanti akan kami adakan bersama dengan juru bahasa isyarat. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke topik tentang self-love yang sudah akan kita bahas hari ini, aku pengen memperkenalkan dulu nih Animo tuh apa sih sebenarnya. Jadi, aku sebagai psikolog dan co-founder dari Animo, pengen share dulu perjalanan Animo seperti apa. Animo ini dimulai dari tahun 2018 bulan Desember, berkembang terus sampai saat ini dan semoga sampai ke depannya. Tujuan kami sebenarnya satu, bahwa kami percaya layanan psikologi itu harus dapat diterima oleh semua orang, tidak terbatas. Termasuk salah satunya adalah kelompok disabilitas. Nah, layanan di Animo apa aja sih? Layanan di Animo ini ada layanan konseling dan psikoterapi, dan juga ada psikoedukasi. Nah, si psikoterapi dan juga ini berjalannya sejauh ini secara online, via call, chat, dan video. Jadi sebenarnya di tahun 2020 kami berniat untuk membuka layanan tatap muka. Januari, Februari kami sudah merancang semuanya, tapi ternyata kita ketemu dengan pandemi COVID-19 dan akhirnya kami memutuskan untuk berfokus pada layanan online sampai dengan saat ini. Kami berharap pandemi segera selesai sehingga bisa langsung membuka layanan tatap muka dengan klien-kliennya Animo. Nah, selain itu, kami juga melakukan psikoedukasi. Psikoedukasi yang dilakukan oleh Animo ini bergeraknya di Instagram dan di media sosial lainnya. Jadi, di Instagram melalui postingan kami di Instagram, kami ingin mengedukasi semakin banyak orang tentang psikologi itu seperti apa. Dan selain itu, kami juga aktif di berbagai webinar, seminar, Instagram Live, sharing session, dan lain-lain. Nah, ini adalah program baru kami, yaitu tentang Instagram Live yang insya Allah akan dilaksanakan rutin dalam beberapa waktu tertentu. Lalu kami berharap dengan didampingi oleh juru bahasa isyarat, informasi yang kami juga diterima oleh teman-teman tuli. Nah, kenapa fokusnya ke teman tuli? Karena itulah salah satu alasan saya membuka Animo. Jadi perjalanan untuk membuka Animo ini berawal dari keinginan saya untuk memberikan layanan psikologi kepada teman-teman tuli. Sehingga teman-teman tuli tuh nggak perlu bingung untuk datang ke psikolog, nggak perlu takut untuk share tentang keadaan kesehatan mental. Dan biasanya waktu itu saya pernah ketemu beberapa teman tuli dan bilang kalau kadang masih cukup bingung atau takut kalau datang ke psikolog dan harus didampingi oleh juru bahasa gitu. Jadi pengennya bisa ngomong langsung. Nah, dari situlah akhirnya saya yang baru belajar bahasa isyarat di 2017 bermaksud untuk membuka Animo sehingga dapat menyediakan layanan konseling psikologi untuk teman-teman tuli dengan bahasa isyarat Indonesia. Apakah menggunakan juru bahasa atau tidak, itu tergantung kenyamanan klien. Jadi, ketika klien mendaftar dan menyatakan bahwa Mbak, saya tuli, nanti dari Animo akan share bahwa kalau Anda lebih nyaman untuk berbicara langsung, untuk berbahasa isyarat langsung dengan psikolog kami atau didampingi oleh juru bahasa. Walaupun teman untuk didampingi juru bahasa, nanti kami memberikan pilihan apakah juru bahasanya akan disediakan oleh teman tuli yang menjadi klien atau disediakan oleh kami. Kalaupun pilihannya dari klien ataupun dari kami sama saja sebenarnya, pada akhirnya kami akan memberikan informasi kepada juru bahasa isyarat yang terlibat terkait kerahasiaan hal-hal yang dibahas dalam proses konseling. Gitu kira-kira gambarannya tentang proses konseling dengan teman tuli. Di sini ada beberapa penonton, ada beberapa teman-teman yang sudah hadir yang sebenarnya pernah merasakan menjadi kliennya Animo. Semoga bisa sharing.
Sejauh ini sampai saat ini kami sudah melayani 204 kali klien tuli secara chat, video, dan video call. Gitu. Jadi untuk klien tuli kami hanya menyediakan 2 layanan yaitu chat dan video call. Nah, sekarang mungkin kita fokus ke Instagram Live yang hari ini kita laksanakan. Instagram Live ini tujuannya sekali lagi untuk menjadi salah satu sarana psikoedukasi kepada banyak orang tentang topik-topik tertentu di bidang psikologi dan juga disabilitas. Apakah Animo berfokus pada disabilitas? Tidak. Tapi Animo terbuka untuk semuanya untuk teman-teman disabilitas. Gitu ya. Nah, sekarang kita topik tentang self-love. Topik hari ini memang tampaknya topik yang banyak diminati oleh followersnya Animo. Karena ketika kemarin kita tanya tentang topik apa ya yang pengen dibahas, banyak banget yang jawab self-love dong, tentang cara mencintai diri sendiri. Nah, saya pengen menjabarkan lebih dulu. Self-love ini apa sih? Jadi si self-love ini sebenarnya berawalnya dari kata love, kata cinta. Kalau selama ini kita memahami bahwa cinta itu berfokus pada bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, atau pada bagaimana kita memberikan cinta kita untuk orang sekitar kita, keluarga, sahabat, pasangan, atau siapapun. Nah, sementara itu kita lebih banyak berfokus keluar diri kita. Self-love ini adalah salah satu topik yang membantu kita untuk berfokus ke dalam diri kita juga gitu. Jadi tidak hanya keluar diri, tapi juga ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, banyak banget nih yang menanyakan kalau self-love itu sama nggak sama egois? Saya takut belajar tentang self-love, jangan-jangan nanti saya dibilang egois, atau saya hanya fokus ke diri sendiri, atau saya egosentris. Ini beda banget ya. Jadi, ketika self-love ini adalah bagaimana kita memahami diri sendiri, memahami keadaan diri, memahami kekurangan dan kesalahan yang sudah pernah dilakukan dan yang dimiliki, serta memahami dan mengapresiasi bagaimana kemampuan kita, potensi kita, dan hal-hal baik yang pernah kita lakukan. Jadi ini sebenarnya si self-love ini kalau kita definisikan ya. Sementara kalau egois itu kan sebenarnya kalau didefinisikan secara sederhana adalah bagaimana seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Kalau egosentris itu bagaimana seseorang melihat permasalahan hanya dari sudut pandangnya saja, tidak dari sudut pandang yang lain, tidak dari sudut pandang objektif, tidak dari sudut pandang orang-orang yang lain. Jadi beda banget ya kalau teman-teman cari tahu artinya self-love, egois, egosentris itu sangat berbeda. Semoga penjabaran definisi dari si self-love ini bisa membantu teman-teman untuk nggak ragu nih melakukan self-love terhadap dirinya sendiri. Nah, self-love ini sebenarnya ada 4 poin penting yang sangat perlu ada ketika kita melakukan self-love. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini kalau topik-topik yang sedang ramai biasanya dibilangnya self-awareness, tapi bahasa Indonesianya sama aja, namanya kesadaran diri. Apa sih sebenarnya kesadaran diri ini? Kita sebagai manusia menyadari pikiran-pikiran yang muncul di dalam diri. Kemudian bagaimana pikiran ini mempengaruhi emosi kita, dan bagaimana emosi itu kemudian mempengaruhi perilaku kita. Jadi kesadaran ini kesadaran secara penuh dari pikiran ke emosi lalu ke perilaku, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah self-worth atau penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, penghargaan terhadap diri sendiri ini seperti apa sih? Jadi
ketika kita melihat diri kita apa adanya. Nggak harus melakukan sesuatu yang besar, nggak harus melakukan sebuah prestasi yang wow, tapi kita menghargai diri kita sebagai kita sendiri, sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jadi, self-worth atau penghargaan terhadap diri sendiri ini menghargai diri sendiri sebagai apa adanya diri kita. Nah, yang ketiga adalah self-esteem. Ini sebenarnya berhubungan nih sama si self-worth yang tadi, atau penghargaan diri yang tadi. Self-esteem ini adalah bagaimana kita memiliki harga diri. Beda ya? Tentang penghargaan diri dan bagaimana kita memiliki harga diri dari pengalaman yang pernah kita miliki. Contoh misalnya, aku misalnya pernah bekerja di satu perusahaan, di sulit sekali aku lalui bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana aku bekerja dengan orang-orang di sekitar, hingga akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Tapi aku menghargai diriku mampu bertahan misalnya 2 tahun di perusahaan itu, bisa membuat hal-hal besar, bisa membuat aku misalnya mencoba hal-hal baru meskipun sulit dan lain sebagainya. Jadi si penghargaan terhadap diri sendiri yang tadi self-worth ini berbeda ya dengan penghargaan terhadap diri karena pengalaman yang pernah kita miliki. Nah, kemudian yang keempat adalah self-care. Nah, ini nih yang sering banget kan. Self-care itu adalah bagaimana kita peduli terhadap diri sendiri, merawat diri sendiri, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri yang mayoritasnya mungkin sifatnya adalah fisik gitu. Seperti contoh, misalnya olahraga, mandi yang rutin, makan yang sehat, makan yang teratur, kemudian misalnya ketemu teman-teman, skincare nih. Ini nggak cuma cewek ya, tapi cowok juga, misalnya perawatan wajah, perawatan tubuh. Nah, hal-hal ini memang sebenarnya adalah hal-hal yang terjadi terhadap fisik kita. Jadi itu kita lakukan terhadap fisik. Tapi sebenarnya sangat berdampak terhadap keadaan mental kita. Coba deh teman-teman rasain. Kalau setelah olahraga tuh pasti kita akan lebih happy, perasaan lebih tenang. Begitu juga misalnya setelah melakukan skincare, teman-teman yang misalnya senang melakukan perawatan terhadap tubuhnya, setelah itu pasti akan memiliki rasa yang lebih tenang, lebih senang, atau biasanya dilakukan sebelum tidur jadi lebih nyenyak gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang sederhana, tapi ketika dilakukan itu berdampak terhadap keadaan emosi kita. Jadi jangan sama sekali menyepelekan hal-hal perawatan terhadap diri sendiri ya. Seperti yang tadi olahraga, kita perlu untuk olahraga seminggu 2 atau 3 kali itu nggak apa-apa. Olahraganya tuh nggak harus yang mahal-mahal ya. Teman-teman bisa di rumah skipping, lompat apapun, lompat tali, atau lari pagi, atau misalnya buka di YouTube dan ikutin beberapa instruktur yang misalnya memberikan 7 gerakan yang bisa dilakukan dalam 30 menit, itu sangat bisa dilakukan. Kemudian misalnya self-care yang lain, makan yang sehat. Makan yang sehat itu sangat penting karena dengan makan yang sehat, tubuh kita sehat, mental kita juga ikut sehat. Coba bayangkan misalnya kita makan yang goreng-goreng terus, atau yang berminyak, atau yang misalnya tidak sehat terus, lama-kelamaan muncul sakit kepala, muncul gejala fisik, misalnya kolesterolnya naik, atau asam uratnya naik, akhirnya sakit, banyak aktivitas yang tertunda, pada akhirnya menjadi tidak mood, tidak bisa menyelesaikan kegiatan, dan lain-lain. Jadi, hal-hal seperti ini memang sederhana, tapi sangat bermanfaat untuk keadaan fisik dan juga mental kita. Saya pengen sharing bahwa menurut WHO, sebagai lembaga kesehatan dunia, sehat itu nggak cuma fisik ya, tapi sehat itu terbagi atas 3 poin penting, yaitu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Jadi, untuk jadi seorang manusia yang sehat, kita perlu untuk sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke tentang self-love. Jadi ada 4 poin tadi, tentang kesadaran diri,
penghargaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah menghargai diri dengan pengalaman yang telah dimiliki. Dan yang keempat adalah perawatan terhadap diri sendiri. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan self-love atau mencintai diri sendiri? Poin paling pertama sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan adalah mengembangkan si self-awareness atau kesadaran terhadap diri sendiri. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri adalah dengan melakukan journaling. Oke, saya stop sebentar. Oke, baik, kita ulangin yang poin pertama ya. Jadi poin pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, maka hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah melakukan journaling. Journaling ini sebenarnya mungkin bisa dibilang mirip-mirip seperti diary, catatan harian gitu. Tapi sebenarnya di journaling ini yang kita catat adalah apa yang kita pikirkan, bagaimana pikiran itu mempengaruhi emosi kita, dan bagaimana emosi ini mempengaruhi perilaku kita. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, bagaimana 3 hal ini saling terhubung di keseharian kita. Contoh paling sederhana. Hari ini tanggal 29 Mei, misalnya bangun pagi-pagi, aku sudah kepikiran karena hari ini harus ketemu sama dosen pembimbing skripsi. Jadi aku sudah mulai nggak mood, pikiranku udah mulai kemana-mana, takutnya dia akan minta aku untuk revisi dan bla bla bla. Pada akhirnya itu mempengaruhi emosi kita. Kita jadi nggak mood, jadi mudah marah, jadi tidak bersemangat untuk ke kampus, tidak bersemangat untuk ketemu dengan dosen, kemudian jadi lebih mudah kesal terhadap orang-orang di sekitar kita. Bagaimana itu mempengaruhi perilaku kita? Kita misalnya ke kampus karena tadi udah males, jadinya nggak mandi. Terus kita ditegur sebentar gitu sama orang di rumah, sama teman, sama saudara. Mau kemana? Kita jadinya meresponnya dengan marah atau emosi yang mungkin meninggi gitu. Jadi pada akhirnya dari pemikiran yang ada di pikiran kita berdampak terhadap emosi dan pada akhirnya berdampak pula terhadap perilaku kita. Nah, 3 poin ini nih yang penting untuk teman-teman catat ketika teman-teman membuat journaling. Nah, journaling ini dibuatnya kapan aja sih? Journaling ini sebenarnya biasanya saya sarankan dilakukan minimal selama 2 minggu. Misalnya nih kalian lagi aku pengen deh mengembangkan kecintaanku terhadap diriku sendiri. Ini self-love ya, bukan narsistik, beda lagi, nanti kita bahas lagi. Nah, si self-love ini bagaimana mengembangkannya? Kita mulai deh dari membuat journaling. Journalingnya apa aja yang perlu dicatat tadi? Pikiran mempengaruhi emosi dan emosi mempengaruhi perilaku. Coba dicatat setiap hari. Baiknya sih sebelum tidur malam, sehingga kita sudah ingat nih seharian ini kita ngapain aja ya, apa aja yang kita lakukan dan lain sebagainya. Lakukan secara rutin selama 2 minggu dan lihat bagaimana hal ini bisa sangat berdampak terhadap keadaan emosi kita, keadaan mental kita. Karena yang pertama, kita jadi lebih sadar bahwa ternyata sebegitu besar pemikiran itu berdampak terhadap keadaan di dalam diri kita dan bagaimana lingkungan sosial kita. Yang kedua adalah kita juga jadi sadar bahwa sehari-hari itu nggak hanya pemikiran negatif atau emosi negatif atau perilaku negatif yang muncul. Ada loh ternyata pemikiran positif, emosi positif, dan perilaku positif yang muncul. Seperti misalnya, tadi pagi misalnya saya bangun tidur, dan saya senang banget karena hari ini mau ketemu sahabat saya yang udah lama banget nggak ketemu. Lalu emosi yang muncul perasaan senang, moodnya lebih positif, dan misalnya setiap orang pada akhirnya perilakunya pun akan jadi berubah. Setiap orang yang lewat kita bisa senyumin. Orang di rumah misalnya minta tolong kita untuk tolong dong beliin sesuatu, kita jadi lebih mudah membantu orang. Jadi sangat berdampak bagaimana pemikiran kita mempengaruhi emosi dan emosi mempengaruhi perilaku.
gitu ya. Itu yang pertama tentang journaling. Teman-teman bisa coba melakukan ini selama mungkin 2 minggu ke depan atau misalnya 3 minggu ke depan. Yang penting secara rutin dilakukan. Jadi kalau kita misalnya ada keskip 1 atau 2 hari, upayakan untuk mencatat seingatnya. Misalnya tadi malam kita lupa untuk nyatet, hari ini kita bisa ingat lagi kemudian apa ya yang terjadi. Jadi berusaha untuk membuat setiap hari terus tercatat. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa membuat catatan tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi, apa saja kebutuhan teman-teman dan apa saja keinginan teman-teman. Karena ini berbeda. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang itu harus dipenuhi untuk kita bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Kalau keinginan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Jadi, tidak terpenuhi pun tidak mengganggu kelangsungan hidup kita ke depan. Tapi, memang itu juga penting. Misalnya contoh, aku lagi pengen deh misalnya nonton ke bioskop. Sebenarnya nggak nonton bioskop juga saat ini teman-teman bisa tetap melanjutkan kehidupannya. Tapi bukan berarti itu harus disepelekan ya. Keinginan ini juga perlu gitu. Misalnya untuk meningkatkan emosi positif kita, untuk bisa membantu kita refreshing sehingga bekerjanya jadi lebih baik dan banyak dampak lainnya. Jadi bedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Membuat keinginan, daftar keinginan dan daftar kebutuhan ini, teman-teman mungkin bisa berubah-ubah gitu. Misalnya contohnya, hari ini ternyata keinginannya ada 10, kebutuhannya ada 5. Nah, terus setelah dilakukan, ternyata besoknya ketika kita baca lagi, oh ternyata si keinginan yang ada 10 ini ada 2 di antaranya itu ternyata kebutuhan. Kemudian kita pindahkan itu ke daftar kebutuhan. Nggak apa-apa. Jadi kita melakukan evaluasi kembali. Mana ya yang benar-benar kebutuhan, mana yang benar-benar keinginan. Jadi itu yang kedua bisa teman-teman lakukan. Kemudian yang ketiga adalah cobalah untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Siapa kira-kira orang-orang di sekitar kita yang bisa kita percaya dan menurut kita bisa membuat kita nyaman. Jadi bukan berarti kita membuat daftar memilih orang-orang yang kita cuma mau berteman dengan orang-orang tertentu saja, enggak ya. Tapi misalnya nih, saya misalnya lebih percaya untuk menceritakan permasalahan saya kepada mama, karena mama itu bisa jaga rahasia. Kemudian orang kedua adalah kakak, karena kakak itu umurnya nggak terlalu jauh, jadi kalau kasih solusi itu saya bisa relate, saya bisa apa ya, lebih bisa mengaplikasikannya di kehidupan saya. Jadi membuat alasan-alasan ini menjadikan kita memilih orang-orang ini lebih objektif. Kenapa kita memilih mereka menjadi orang-orang yang bisa kita percaya dan membuat kita nyaman. Apa sih manfaatnya membuat si list tadi ini, orang-orang yang kita percaya dan membuat kita nyaman? Sehingga ketika kita memiliki masalah atau ketika misalnya kita sedang tidak nyaman atau pikiran kita sedang kacau, emosi kita sedang negatif, nah kita bisa nih datang ke orang-orang ini, kita bisa melihat lagi catatan ini. Ternyata ada orang-orang yang bisa aku andalkan ketika aku sedang menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Jadi ini semacam P3K-nya kita ketika kita lagi membutuhkan orang di sekitar kita yang bisa untuk dipercaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi tentang self-care atau perawatan terhadap diri sendiri. Saya nggak akan berhenti untuk ngingetin bahwa olahraga itu penting, makan sehat itu penting, hidup sehat itu penting. Teman-teman bisa coba lakukan yoga atau meditasi. Banyak hal yang teman-teman bisa lakukan untuk membantu diri sendiri lebih sehat lagi. Karena sehat fisik juga berdampak terhadap keadaan sehat mental. Nah, kemudian yang terakhir adalah teman-teman, kalaupun misalnya rasanya sulit banget untuk melakukan rangkaian kegiatan tadi atau sudah dilakukan tapi kayaknya mentok di situ aja atau nggak bisa dilanjutkan,
Maka teman-teman bisa untuk mendatangi profesional secara online ataupun tatap muka. Saya nggak lagi promosi Animo, teman-teman bisa datang ke mana aja, ke psikolog mana aja, ke konselor mana aja, ke psikiater mana aja, kemanapun. Di sekitar rumah ada klinik atau puskesmas atau rumah sakit atau secara online di mana aja teman-teman bisa mengakses itu. Karena menurut kami, teman-teman akan lebih mudah untuk dibantu ketika datang langsung ke profesional. Sehingga masalah yang teman-teman hadapin bisa diselesaikan dengan baik dan teman-teman bisa melanjutkan hidup dengan lebih nyaman. Gitu ya. Saya rasa semoga informasi yang sudah kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini di Instagram Live pertamanya Animo untuk series Instagram Live berbagi tentang psikologi dan dunia disabilitas. Saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saking groginya hari ini saya sampai lupa tadi memperkenalkan diri. Gak apa-apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Fahmi, juru bahasa isyarat kami hari ini. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah membantu menyediakan informasi untuk teman-teman tuli sehingga bisa mengakses video ini dan bisa bermanfaat untuk teman-teman tuli sekalian. Nanti videonya akan kami simpan jadi IGTV. Teman-teman bisa akses kembali kalau pengen belajar lagi tentang self-love. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum.